Bodoh, bodoh, dan bodoh. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Satu berita yang dari kemarin saya di-tag, bahkan dari 2 hari yang lalu saya di-tagin. Ada seorang karyawan yang mana nekat menggasak semua handphone di sebuah perusahaan atau mencuri handphone di sebuah perusahaan dengan nilai ratusan juta rupiah hanya semata karena terjebak pinjol. Ya, kata apa lagi yang paling cocok saya sampaikan buat teman-teman semuanya selain kata bodoh? Mungkin teman-teman marah dengan saya ngucapin hal seperti itu. Terus apalagi yang harus saya sampaikan gitu. Saya berulang kali menjelaskan sama teman-teman semuanya. Ingat, buat Anda yang galbay pinjol, telat bayar pinjol, sumber masalah Anda ada di handphonemu. Saya sampaikan seperti itu. Ancaman dan ketakutan itu Anda dapat melalui telepon. Ya. Anda mau dipermalukan, Anda mau didatangi, Anda mau diambil barang-barang di rumah, mau dicegat di jalan, mau diproses ke jalur hukum, dikirim melalui WhatsAppmu. Ya, bukan mereka datang langsung untuk melakukan pengancaman, itu tidak. Apalagi coba yang harus saya sampaikan dengan teman-teman semuanya, begitu banyak video yang saya lakukan setiap hari untuk mengedukasi teman-teman semuanya. Sumber terbesar masalahnya ada di telepon, SMS, WhatsApp, dan email. Kalau Anda telat bayar pinjol, Anda galbay bayar pinjol, tapi sumber masalah ini masih ada, besar kemungkinan pertama Anda akan ketakutan, kedua Anda akan melakukan tindakan-tindakan bodoh, ketiga akan nekat mengakhiri hidup, keempat nanti akan rela gali lubang tutup lubang, kelima Anda bisa gila gitu loh. Tapi ternyata Anda melakukan tindakan-tindakan bodoh. Tindakan bodoh ini terbagi menjadi 2 hal. Pertama, nekat melakukan tindakan pidana. Kedua, dia gali lubang tutup lubang atau meminjam talangan dana ke tempat lain. Hasil berita yang viral hari ini adalah nekat melakukan tindakan pidana. Saya mau bacain beritanya buat teman-teman semuanya. Dan berita ini jadikan sebagai referensi buat Anda, bukan untuk Anda contoh, tapi ini adalah sebuah kekeliruan yang terjadi dalam pemikiran Anda karena terlalu berlebihan rasa takut. Akhirnya urusan yang semulanya hanya perdata malah berimbas ke jadi urusan pidana karena Anda melakukan tindakan yang tidak seharusnya Anda lakukan. Oke, kita bacakan beritanya. Oke. Kita ambil beritanya dari Detik News ya. Di sini terjerat hutang pinjol, karyawan di Batam curi 143 HP senilai 450 juta. Pintar, bodoh, oon atau kayak mana? Anda bilangin, ini karena ketakutan, Bang. Iya, saya paham karena itu ketakutan. Ketakutan itu bersumber dari mana? Nggak mungkin tiba-tiba Anda ketakutan. Ketakutan itu dilandasi karena handphone Anda. Karena ada telepon, karena ada WhatsApp, karena ada email, karena ada SMS. Awalnya hutang Anda tidak sebanyak ini. Karena Anda biarkan telepon dan semua komunikasi ini masih bisa dihubungi debt collector, akhirnya gali lubang tutup lubang. Semakin Anda gali, hutang semakin meluas. Akhirnya Anda berada pada titik di mana uang gaji Anda sudah tidak mencukupi lagi untuk menutupi semua ini. Akhirnya apa? Nekat melakukan tindakan-tindakan bodoh, salah satunya seperti karyawan yang terjadi di daerah Batam ini. Karena membiarkan komunikasinya, takut. Kalau nomor dimatikan nanti orang sekitar ditelepon. Kalau nomor dimatikan tiba-tiba datang ke kantor. Kalau nomor dimatikan nanti kontak dihubungi. Padahal asumsi Anda terlalu berat. Faktanya tidak seburuk yang Anda bayangkan. Akhirnya apa? Anda melakukan tindakan-tindakan bodoh tanpa mampu untuk mengkontrol diri Anda. Bahwasanya Anda akan diarahkan tindakan-tindakan yang tidak seperlunya Anda lakukan. Ya, ini yang terjadi. Oke, kita bacakan beritanya dulu. Terjerat di utang pinjol, karyawan di Batam curi 143 HP senilai 450 juta. Jakarta, polisi menangkap
wanita inisial E24 usai mencuri 143 unit ponsel senilai 450 juta milik perusahaan. Karyawan PT Satnusa Batam ini nekat melakukan aksinya akibat terjerat hutang pinjaman online atau pinjol. Dilansir dari Detik Sumut Minggu 16 Juni 2024, kasus tersebut terungkap berawal dari laporan perusahaan pada 30 Mei 2024. Polisi lalu melakukan penyelidikan hingga mengamankan pelaku. Kami menerima laporan dari manajemen PT Satnusa yang mana mereka mengaku kehilangan handphone sebanyak 143 unit yang akan dikemas untuk disebar ke pasar hilang. Kemudian dilakukan penyelidikan dan pengamanan karyawan inisial E, kata Kanit Tipiter Satreskrim Polresta Barelang Ibtu Dodi Setiawan. Di perusahaan tempat bekerja, pelaku E menjabat sebagai pengecek hasil produksi. Dia telah mencuri ponsel hasil produksi di perusahaan tempatnya bekerja sejak 21 Mei hingga 29 Mei 2024. Ya. 21 Mei berarti 1 bulan lebih Anda melakukan tindakan-tindakan kejahatan yang mana ini merugikan diri Anda. Ya. Pelaku inisial E ini merupakan karyawan PT Satnusa yang memiliki jabatan pro atau pengecekan hasil produksi. Jadi pelaku mengambil 143 handphone dalam kurun waktu 21 sampai 29 Mei. Tengok dulu. Sejak 21 Mei hingga 29. Oh, berarti cuman 8 hari, mohon maaf, 8 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 bulan lebih. Saya kirain tadi 21. Oke. Dalam waktu 1 minggu dia melakukan hal itu. Pelaku mengaku nekat mencuri ratusan handphone itu karena terjerat pinjaman online. Akibat perbuatan pelaku, perusahaan mengalami kerugian sekitar 450 juta. Pengakuan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari dan bayar pinjol. Kerugian perusahaan diperkirakan 450 juta. Dodi. Dari penyelidikan dan pemeriksaan polisi, pelaku E mengambil ratusan handphone itu dengan dibawa satu persatu. Pelaku E juga diketahui dibantu seorang rekannya inisial D. Modus pelaku mengambil satu persatu dengan cara dibawa memasukkan sela-sela bajunya, disembunyikan ke toilet, kemudian dibawa keluar tanpa ada pengecekan security. Kemudian diserahkan ke rekannya D yang sudah menunggu di luar perusahaan. Handphone itu dibawa keluar saat jam istirahat dan jam pulang kerja, jelasnya. Sehari pengakuan pelaku bisa 5-10 unit handphone bisa diambil pelaku. Pelaku lainnya inisial D juga telah diamankan tambahnya. Pelaku inisial E mengaku kepada polisi bahwa dirinya nekat mencuri ratusan handphone itu karena terjerat pinjaman online. Akibat perbuatan pelaku, kerugian perusahaan diperkirakan mencapai 450 juta. Pengakuan pelaku untuk kebutuhan sehari-hari dan pinjol, kerugian perusahaan diperkirakan 450 juta, ujarnya. Dodi menyebut dari penyelidikan dan pengembangan dua pelaku itu, polisi kembali mengamankan seorang pelaku berinisial S. Pelaku inisial S tersebut diketahui merupakan penadah handphone curian. Jadi total ada 3 pelaku inisial E, inisial D, dan inisial S. Pelaku inisial S ini merupakan penadah. Saat ini semua pelaku telah diamankan di Polresta Barelang. Oke. Kalau sudah seperti ini, pertanyaan saya, kalau sudah seperti ini, menyesal apa tidak gitu loh. Ya. Makanya buat teman-teman semuanya, saya selalu gigih setiap hari menyampaikan sama Anda. Hati-hati buat Anda yang terjebak pinjol. Hati-hati bukan berarti saya menakut-nakuti Anda. Sumber masalah terbesar ada di sini. Ya, handphone ini ada kartunya, ada sinyalnya, ada jaringan internetnya, ada WhatsApp-nya, ada emailnya. Inilah semuanya yang dipakai dan dimanfaatkan oleh debt collector untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda. Mulai diancam melalui telepon, ancam melalui SMS, ancam melalui WhatsApp, ancam melalui email. Ya, cuman itu aja. Ya kan? Kalau Anda masuk dalam permainan mereka, Anda berhasil diancam melalui handphone ini, siap-siap. Akan ada kerugian-kerugian fatal yang terjadi sama diri Anda. Yang pertama, Anda akan nekat melakukan tindakan pidana seperti dengan berita yang kita bacakan tadi.
Yang kedua, Anda akan terjadi gali lubang tutup lubang yang sangat luar biasa. Yang ketiga, Anda bisa dibikin stres, bisa-bisa Anda kehilangan akal sehat, sakit Anda ketakutannya. Saya berharap buat teman-teman semuanya, saya tidak mau memperpanjang hal ini, nanti teman-teman juga boleh menambahkan bagaimana komentar Anda. Saya cuma berharap buat Anda semuanya yang tidak mampu bayar pinjol atau tidak sanggup lagi bayar pinjol, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, masuk dengan nomor baru, insya Allah Anda akan terbebas dari tekanan. Kita minta semua debt collector untuk datang ke rumah, biarkan debt collector melakukan penagihan sesuai dengan SOP, tapi dengan berhadapan langsung. Daripada kita menghadapi debt collector dengan cara online, kita tidak tahu dia dari mana, dari aplikasi mana, tiba-tiba mencaci maki. Ya, semua caci maki, ancaman, tekanan yang dilontarkan debt collector semuanya adalah marketing dan trik yang mereka lakukan untuk mencoba mengendalikan Anda dari jarak jauh. Akhirnya apa? Anda terkendalikan, Anda dijadikan sebagai remote control, Anda dijadikan sebagai objek, dan pihak pinjollah yang meremote Anda dari jarak jauh, mengendalikan. Anda bahkan bisa diarahkan melakukan tindakan-tindakan pidana. Ya, silahkan teman-teman pikir dengan logika lagi. Selama ini sumber masalah terbesar ketika telat bayar adalah ancaman mau datang ke rumah dikirim via WhatsApp, ancaman mau menarik aset-aset yang ada dikirim via WhatsApp, ancaman mau diproses jalur hukum dikirim via WhatsApp, ancaman Anda dicaci maki, dibinatang-binatangin dikirim via WhatsApp. Semuanya dikirim via WhatsApp, via telepon, SMS, dan email. Itu sumber masalahnya. Kalau sumbernya sudah Anda basmi, saya yakin 100% bukan 100%, 1000% Anda akan aman dan tenang. Ya, nanti resiko dari galbay pinjol ini satu-satunya BI checking. Kalau pinjolnya tidak mempunyai akses ke BI checking, Anda akan masuk ke dalam fintech data center. Jangan melakukan tindakan-tindakan pidana yang mana merugikan diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Lai tarang nga!